Nah, atas insiden tersebut terjadi kerusakan struktural pada pesawat itu, geng. Dan Jeju Air dikenakan denda sebesar 2,2 miliar won dari Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi. Karena ternyata pesawat Jeju Air ini pernah mengalami insiden sebelumnya, kementerian menilai. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Halo geng, gimana liburan tahun baru kalian? Kalian liburan kemana nih? Seru nggak liburannya? Coba dong berbagi cerita di kolom komentar. Nah, biasanya nih ya, banyak banget orang-orang yang memanfaatkan liburan akhir tahun untuk menikmati suasana penggantian tahun baru di berbagai tempat wisata. Nggak jarang juga orang-orang itu sampai ngebela-belain keluar kota atau keluar negeri untuk menikmati tahun baru mereka. Nah, intinya liburan tahun baru biasanya perayaannya itu dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan dari banyak orang. Nah, namun geng, di tahun baru yang penuh dengan kegembiraan dan harapan baru ini, ternyata ada beberapa insiden yang justru membawa duka. Nah, terkhususnya untuk kasus yang akan kita bahas satu ini, yaitu kasus yang terjadi di Korea Selatan mengenai sebuah kecelakaan pesawat dari maskapai Korea Selatan, yaitu Jeju Airlines. Nah, akibat dari kecelakaan ini benar-benar fatal, banyak memakan korban, dan hanya menyisakan 2 orang penumpang yang berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut. Dan peristiwa ini benar-benar menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan, karena seharusnya di pergantian tahun baru kayak gini mereka bisa menikmati liburan bersama keluarga, tapi harus menghadapi kenyataan pahit karena ada anggota keluarga mereka yang menjadi korban di dalam kecelakaan ini. Nah, bahkan dikatakan kecelakaan tersebut menjadi kecelakaan terburuk yang pernah terjadi di Korea Selatan. Hari ini gue pengen ngebahas nih tentang kasus tersebut, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini, geng. Ini bukan mengenai kecelakaannya doang, tetapi ada sebuah kejadian yang aneh banget, yaitu tanggapan atau respon yang berbeda dari netizen Korea Selatan. Yang mana mereka ini bukan mempersalahkan pemerintah atau mempersalahkan kondisi keamanan dari maskapai, kondisi dari pesawatnya, tapi justru netizen Korea Selatan mempersalahkan dan sampai menghujat 2 orang yang selamat di dalam kejadian tersebut. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Orang selamat bukannya diucapkan puji syukur, tapi malah dihujat. Dan malah dikatakan kalau 2 korban yang selamat ini harus mengakhiri nyawa mereka sendiri sebagai bentuk kompensasi kepada para penumpang yang meninggal di dalam kecelakaan tersebut. Nah, gue yakin banget kalian pasti penasaran kenapa 2 orang itu justru disalahkan. Nah, di dalam video ini kita akan bahas secara lengkap tentang insiden ini, mulai dari kronologinya sampai dengan penyebabnya, dan juga kita akan bahas upaya yang dilakukan oleh pihak Jeju Airlines dan reaksi dari warganet Korea Selatan yang agak lain ini. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi kecelakaan pesawat Jeju Airlines ini. Jadi geng, kejadian ini hanya berselang beberapa hari sebelum pergantian tahun baru. Jadi tepatnya di tanggal 29 Desember tahun 2024 kemarin. Penerbangan di akhir tahun bisa dikatakan cukup padat, geng, karena ada banyak orang yang mau pergi berlibur atau pulang ke tempat asal mereka untuk menikmati pergantian tahun bersama dengan keluarganya. Salah satu maskapai yang melayani penerbangan di Korea Selatan itu ada yang namanya Jeju Airlines, dan mereka ini menggunakan pesawat jenis Boeing 737-800. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pesawat Boeing, pesawat yang pernah kita bahas. Nih, kalian cek aja videonya. Nah, pesawat yang juga digunakan oleh maskapai di negara kita dan tercatat paling sering terjadi kecelakaan. Nah, tapi gue nggak tahu ya. Mungkin ya untuk saat ini kenapa masih digunakan, ya maskapai-maskapai yang ada di dunia ini masih yakin lah dengan quality control dari Boeing ini. Ya, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi
ya namanya juga musibah gitu ya, nggak ada yang tahu. Tapi sering banget yang mengalami kecelakaan itu adalah pesawat jenis ini. Oke, kita lanjutin lagi. Penerbangan ini nomornya adalah 7C2216 dan Jeju Airlines ini cukup terkenal geng di Korea Selatan karena Jeju Air adalah perusahaan maskapai penerbangan yang memberikan tarif yang cukup murah dibandingkan maskapai-maskapai lain. Ya, kalau di Indonesia mungkin kalian bisa tebak maskapai seperti apa ini ya. Namanya apa kalau di Indonesia tuh ada dan pesawatnya juga mirip gitu. Nah, Jeju Air ini dijadwalkan berangkat dari Bangkok, Thailand pada jam 2:29 pagi waktu setempat dengan membawa sebanyak 181 orang dan akan sampai ke Bandara Muan, Korea Selatan sekitar 4,5 jam kemudian. Nah, dikatakan banyak warga Korea Selatan yang menaiki pesawat tersebut karena baru saja merayakan liburan Natal di Thailand, geng. Dan mereka semua ingin pulang ke Korea Selatan untuk menghabiskan liburan tahun baru dengan keluarga mereka. Singkat cerita, terbanglah nih pesawat Jeju Air ini dari Bangkok menuju Bandara Muan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian, singkat cerita, di jam 8:54 pagi waktu setempat, kontrol lalu lintas udara sempat mengizinkan pesawat mendarat di Bandara Muan. Biasanya nih geng, sebelum pesawat mendarat, pilot itu kan bakal berkomunikasi dulu tuh ke staf kontrol lalu lintas udara untuk memberitahu kalau pesawat akan sampai dan mendarat di bandara. Dan semua masih dalam kondisi yang baik-baik aja di saat itu. Nah, namun tiba-tiba nih 5 menit kemudian, tepatnya di jam 8:59 pagi waktu setempat, pilot pesawat tersebut melaporkan kepada kontrol lalu lintas udara kalau pesawat mereka baru saja menabrak seekor burung. Memang terdengarnya kayak sepele banget ya, pesawat nabrak burung. Kayak mobil nabrak nyamuk gitu, nggak ada rasanya. Nah, tapi jangan salah geng, di saat kejadian itu, ternyata akibatnya cukup fatal karena pilot sampai berteriak, Mayday, Mayday, Mayday. Serta teriakan dalam bahasa Korea yang artinya, tabrakan burung, berputar-putar. Kurang lebih kayak gitu. Karena kondisi darurat tersebut, pilot kemudian membatalkan pendaratan awal dan meminta izin agar bisa mendarat dari arah yang berlawanan. Jadi misalnya pesawat seharusnya mendarat dari arah kiri, tapi pilot ini minta izin agar bisa mendarat dari arah kanan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, akhirnya pusat kontrol lalu lintas udara memberikan izin kepada pilot untuk bisa melakukan pendaratan alternatif di jam 9:01 pagi waktu setempat. Dan dalam waktu 1 menit setelah mendapatkan izin mendarat, pesawat itu langsung mendarat di titik tengah landasan pacu sepanjang 2.800 meter. Nah, tapi mendaratnya pesawat Jeju Air ini tanpa menggunakan roda yang membuat pesawat tersebut akhirnya tergelincir di landasan pacu. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih geng, di video yang gue tampilkan ini. Ada bagian pesawat yang terlihat mengeluarkan asap dan pesawat tersebut terus melaju sampai ujung landasan pacu menggunakan bagian perut pesawat di mana di ujung sana sudah ada pembatas beton. Nah, pesawat yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi akhirnya berakhir dengan menabrak pembatas beton tersebut. Ada suara ledakan yang terdengar saat pesawat menabrak pembatas dan agak lama setelah itu pesawatnya pun terbakar habis. Kabar ini tentunya sangat mengejutkan banyak orang, geng, terutama bagi para keluarga yang mengetahui kalau ada anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang dari Jeju Air ini. Evakuasi pun di saat itu langsung dilakukan setelah kecelakaan tersebut. Dan dari 181 orang penumpang di dalam pesawat, diketahui hanya ada 2 orang yang selamat di dalam kejadian ini. Jadi sekitar 179 orang itu tewas semuanya. Dan 2 orang yang selamat ini ditemukan di bagian ekor pesawat yang menjadi bagian paling utuh dari reruntuhan pesawat tersebut. Salah satu di antara mereka itu adalah seorang laki-laki yang diketahui bermarga Lee, berusia 33 tahun yang merupakan seorang pramugara pesawat. Dia menderita beberapa patah tulang yang bisa beresiko membuat dia lumpuh total seumur hidupnya. Di saat itu Lee langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di daerah Mokpo yang berjarak 25 km dari selatan bandara. Kemudian satu orangnya lagi adalah seorang pramugari berusia 25 tahun bermarga Ko yang mengalami cedera kepala dan pergelangan kakinya. Nah, Ko ini langsung dilarikan dan dirawat di Asan Medical Center yang berlokasi di daerah Seoul bagian timur. Nah, sementara sisanya yaitu 179 orang ya sudah dipastikan meninggal dunia, yang mana 2 di antara para korban jiwa ini adalah warga negara Thailand.
Terus geng, setelah mendapatkan kabar tersebut, para keluarga dari ratusan korban sampai menginap dengan mendirikan tenda-tenda di Bandara Muan untuk menunggu kabar apakah dari sekian banyak korban, ada kemungkinan keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan. Ya kalau memang benar, apa tim evakuasi sudah menemukan jasad mereka atau belum. Nah di saat itu kondisinya tuh ya gimana ya, jasadnya juga udah kebakar gitu geng. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Nah namun geng, para keluarga korban justru di saat itu sempat marah-marah karena mereka tidak kunjung mendapatkan kabar mengenai kepastian apakah anggota keluarga mereka berhasil ditemukan atau enggak. Jadi nggak ada yang tahu di saat itu ini keluarganya masih hidup atau enggak, masih ada di sana atau enggak. Nah, ketika merespon kemarahan dari pihak keluarga, kepala polisi yang bernama Jenderal Nawon-o itu mengatakan kalau tertundanya informasi mengenai identifikasi jenazah itu disebabkan karena petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa mengidentifikasi 179 korban itu. Harus dengan hati-hati karena jasadnya itu kondisinya udah rusak parah, berceceran, bahkan ada yang terpisah-pisah akibat kecelakaan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Nawon-o, ada pihak keluarga yang mencoba memastikan dan menanyakan kepada dia, apakah benar bisa jasad-jasad tersebut disatukan kembali dan gak ada satu kekurangan pun. Mereka berharap ya itu bisa dilakukan gitu. Nah, tapi ada juga yang meminta, serahkan aja lah, mau gimana pun kondisi jenazah keluarga mereka, ya mereka akan terima dengan lapang dada. Nah, hanya saja di saat itu, si Nawon-o ini mengatakan kalau pejabat Korea Selatan ingin agar dilakukan upaya terbaik terlebih dahulu untuk bisa mengumpulkan dan mencocokkan sebanyak mungkin jenazah-jenazah yang sudah berhasil mereka temukan. Nah, sementara pejabat Presiden Korea Selatan yang bernama Choi Sang-mok itu meminta kepada para penyelidik untuk segera memberikan informasi mengenai apa yang mereka temukan kepada para keluarga korban supaya keluarga korban bisa tenang gitu. Serta juga dia memerintahkan pemeriksaan keselamatan darurat terhadap seluruh operasi maskapai penerbangan di Korea Selatan. Nah, untuk respon dari pihak Jeju Air sendiri, mereka mengatakan kalau kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan karena masalah pemeliharaan pesawat. Jadi bukan karena kondisi pesawat, bukan karena human error ataupun ada kesalahan dari maskapai. Nah, mereka mengatakan ada faktor lain atau faktor eksternal yang seperti yang kita tahu tadi ya, sempat dikatakan kalau pilotnya melaporkan pesawat menabrak burung. Ya mungkin terdengar konyol buat kalian geng, nabrak burung gitu. Tapi fatal banget akibatnya. Nah itu dia kurang lebih kronologi dalam kejadian ini. Sekarang geng, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai penyebab dari insiden ini dan penyelidikan terkait kejadian ini. Sebenarnya ada apa sih? Apa penyebab utama dari kejadian ini? Kita bahas. Ketika tadi sebelumnya, gue udah menjelaskan detik-detik kecelakaan Jeju Air. Nah, dikatakan kalau pilotnya itu sempat melaporkan adanya tabrakan burung yang dialami oleh pesawat. Emangnya seberapa bahaya gitu ya, tabrakan pesawat dengan burung? Wah, walaupun kayak terkesan lucu kedengarannya, tapi ternyata dampaknya gila banget. Menurut sumber yang gue kutip dari BBC nih geng, serangan burung sangat jarang kalau dikaitkan dengan kecelakaan pesawat, apalagi kalau kasusnya kecelakaan yang fatal. Mesin pesawat itu bisa mati kalau burung terhisap masuk ke dalam mesin pesawat. Dan menurut media The Conversation, berdasarkan informasi dari International Civil Aviation Organization, 90% tabrakan burung terjadi di dekat bandara. Jarang banget tuh kalau misalkan lagi terbang di langit, entah di atas pulau mana, di udara daerah mana gitu, jarang banget. Seringnya itu pas mau take off sama mau mendarat. Dan biasanya juga terjadi ketika pesawat terbang rendah gitu, di ketinggian yang masih terjangkau oleh si burung. Nah kalau udah terlalu tinggi biasanya kan kosong, gak ada burung sama sekali. Nah tapi geng, pilot itu biasanya punya waktu untuk memperhitungkan hal tersebut dan melakukan pendaratan darurat. Karena sebelum menjadi pilot, mereka itu udah dilatih agar sangat waspada ketika melakukan penerbangan di pagi hari atau pada saat matahari terbenam. Sebab di waktu-waktu itu ya menjadi waktu paling aktif bagi burung-burung. Biasanya kan kalau sore hari mereka itu pada migrasi atau pulang kemana gitu. Dampak dari tabrakan burung tersebut tergantung dari banyaknya faktor geng. Termasuk diantaranya adalah jenis pesawatnya. Ada pesawat yang ditabrak oleh burung akibatnya bakal mati mesin. Tapi ada juga pesawat yang ditabrak oleh burung yang terkadang ya dampaknya itu nggak terlalu signifikan. Untuk pesawat yang lebih kecil, biasanya terutama untuk pesawat bermesin tunggal, tabrakan burung bisa berakibat sangat fatal. Sebenarnya ini udah ada teknologi radar yang bisa digunakan untuk mendeteksi kawanan
serangan burung, tapi teknologi ini berbasis di darat aja. Dan gak di seluruh negara ada teknologi ini, sehingga tidak bisa digunakan di mana-mana. Ada dua perusahaan pesawat jet terbesar, yaitu Boeing dan Airbus, yang sama-sama menggunakan mesin turbofan. Mesin tersebut menggunakan serangkaian bilah kipas untuk mendapatkan udara sebelum menambahkan bahan bakar dan api untuk bisa mendapatkan daya dorong yang dibutuhkan untuk lepas landas. Nah, itu cara kerja si pesawat dalam penerbangan. Kalau ada serangan burung di salah satu mesin tersebut, bisa menyebabkan kerusakan yang parah, dan pada bilah kipas tersebut akan membuat mesinnya itu menjadi rusak dan padam, alias mati, terus ya pesawatnya bakal terjun bebas. Bisa kebayang lah ya gimana kondisinya dan semenyeramkan apa kondisi tersebut ketika pesawat menabrak burung. Jadi bisa dikatakan kerumunan burung ini nggak bisa dianggap remeh, geng. Di dalam dunia penerbangan, burung ini sangat diperhitungkan karena pernah ada kecelakaan yang sangat mematikan yang melibatkan serangan atau tabrakan burung ini juga. Nah, jadi bukan sekali ini, geng, kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh burung. Terus, geng, selain burung, juga ada potensi tabrakan dengan hewan liar yang biasanya menyebabkan kecelakaan pesawat lain. Salah satunya nih ya, ada contoh kejadian di tahun 1988 dan 2024, di mana ada sebanyak 76 orang meninggal dunia di Amerika Serikat setelah sebuah pesawat menabrak hewan liar. Nah, spesifiknya hewan liar seperti apa nggak disebutkan, tapi yang jelas dampaknya itu fatal banget. Nah, terus terjadi juga di Pangkalan Angkatan Udara Amerika di Alaska pada tahun 1996. Ini dikarenakan tabrakan dengan sekawanan burung juga. Nah, kemudian ada juga insiden kecelakaan pesawat gara-gara menabrak kawanan angsa. Nah, angsa itu emang nggak tinggi-tinggi banget sih terbangnya, tapi kalau udah terbang kita bakal susah bedain tuh mana angsa mana burung, karena kan sama-sama unggas nih. Kawanan angsa di Amerika Serikat itu, angsa-angsa liar itu juga menjadi salah satu hewan yang harus diwaspadai oleh para pilot ketika menerbangkan pesawat mereka. Nah, di saat itu ya, pernah kejadian sebanyak 24 orang meninggal dunia, yang mana 24 orang itu adalah warga Kanada dan Amerika Serikat, gara-gara pesawat yang mereka tumpangi menabrak angsa. Sekawanan angsa. Di tahun 2009, ada serangan burung yang membuat sebuah pesawat Airbus juga sampai jatuh ke sungai Hudson, New York, setelah menabrak sekawanan angsa juga. Namun seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 155 orang itu selamat atas kejadian tersebut. Nah, untungnya jatuhnya ke sungai, bukan langsung menghantam tanah. Kalau biasanya yang langsung menghantam tanah, itu pesawat bakal meledak dan terbakar, geng. Experts say that's a significant problem at New York area airports, where proximity to water means seagulls, geese, and other birds are everywhere. Nah, dari beberapa kejadian tersebut kita bisa lihat ya, yang paling banyak terdampak atau kejadiannya paling sering itu di Amerika. Terus gimana dengan Korea Selatan sendiri? Kan yang kita bahas ini adalah Jeju Air. Apakah benar di Korea Selatan juga berpotensi terjadinya kecelakaan pesawat akibat tabrakan dengan burung? Untuk saat ini, para pejabat Korea Selatan belum bisa mengkonfirmasi apakah pesawat Jeju Air benar-benar bertabrakan dengan burung. Nah, tapi seorang penumpang di dalam pesawat tersebut sempat mengirim pesan teks kepada kerabatnya dengan mengatakan kalau ada seekor burung yang terjebak di sayap pesawat sehingga pesawat tidak bisa mendarat. Katanya kayak gitu. Nah, sementara menurut Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Muan yang bernama Lee Jeong-hyun, serangan burung dan cuaca buruk memang kemungkinan bisa berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut, tetapi Jeong-hyun itu menegaskan kalau penyebab pasti kecelakaan ini masih sedang dalam investigasi pihak berwenang. Jadi belum bisa dipastikan itu benar-benar karena tabrakan dengan burung. Terus geng, menurut Chris Kingswood selaku pakar penerbangan dan seorang pilot yang memiliki pengalaman terbang selama 40 tahun, dan dia ini pernah menerbangkan pesawat dengan jenis yang sama dengan yang ada di Jeju Air tadi, dia bilang kalau berdasarkan rekaman video yang beredar yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan, itu bisa menunjukkan penyebab dari kecelakaan tersebut. Nah, namun Chris ini mencatat kalau pesawat Jeju Air ketika mendarat itu tidak memiliki roda pendaratan dan tidak menggunakan penutup sayap sebagaimana seharusnya. Nah, ini mengindikasikan kalau kejadian tersebut berlangsung dengan sangat cepat, jadi nggak sempat dikontrol oleh si pilotnya. Terus geng, selain penyebab tabrakan burung, ada kabar yang menyebutkan kalau kecelakaan pesawat Jeju Air ini juga disebabkan oleh aksi teror katanya. Nah, tapi ini baru rumor ya, yang mana dikatakan ini pernah sempat ada email yang diterima oleh pegawai Kementerian Kehakiman Korea Selatan pada hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2024 di jam 8.50 pagi yang berisikan klaim kalau ada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat tersebut.
Jadi semacam ada ancaman gitulah, geng. Email ini tertulis di dalam bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Nama dari pengirimnya juga seperti nama khas orang-orang Jepang, yaitu Takahiro Karasawa. Nah, kemudian si pengirim email ini juga mengancam akan meledakkan bom di beberapa pusat kota-kota besar di Korea Selatan ketika malam tahun baru 2025 katanya. Dan setelah mendapatkan email tersebut, pegawai Kementerian Kehakiman ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Karena kalau di luar negeri, hal-hal seperti ini nggak akan ditoleransi gitu, geng. Nggak akan dianggap prank, nggak akan dianggap cuma iseng, tapi ini adalah sebuah ancaman. Nah, dikatakan juga sebelum email tersebut, seseorang dengan nama Takahiro Karasawa ini juga pernah mengirim email lainnya pada bulan Agustus tahun 2024 yang berisikan ancaman juga, yang mana dia bilang akan ada ancaman serangan bom terhadap beberapa fasilitas publik di Korea Selatan. Nah, lalu geng, dicarilah nih siapa sih Takahiro Karasawa ini. Nah, ada sebuah pengakuan dari seorang warga Jepang yang namanya adalah Takahiro Karasawa yang mengatakan kalau namanya dia disalahgunakan oleh pihak lain untuk dijadikan sebagai nama pengirim ancaman tersebut. Yang artinya ya ini adalah fake gitu ya, nama fake bukan nama asli. Nah, polisi menduga kalau email ancaman itu bukan dilakukan oleh si Takahiro yang asli, tapi melainkan oleh orang dari sebuah kelompok ekstremis yang memang kerjaannya adalah mengancam pemerintah. Nah, saat ini penyelidikan itu masih dilakukan untuk menyelidiki apakah email ini ada hubungannya dengan kasus kecelakaan pesawat ini atau enggak. Terus geng, dugaan lain nih, dikatakan juga faktor terjadinya kecelakaan pesawat Jeju Air ini bisa separah itu gara-gara adanya penghalang beton yang ada di landasan pacu bandara. Karena banyak yang menilai keberadaan dari pembatas beton tersebut justru membahayakan pesawat-pesawat yang akan mendarat di landasan pacu. Nah, namun menurut Direktur Kebijakan Penerbangan di Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi yang bernama Ju Jong-wan, pembatas beton tersebut ya juga ada di bandara-bandara lain. Jadi yang model kayak gitu tuh ada di seluruh bandara Korea Selatan, bahkan sampai di luar negeri. Jadi menurut dia pembatas tersebut sudah dibangun sesuai peraturan dan sudah sesuai dengan semestinya sebuah bandara gitu, geng. Nah, meskipun dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah Korea Selatan tuh akan melakukan peninjauan tentang peraturan mengenai diperbolehkannya penggunaan beton sebagai pembatas landasan pacu. Karena beton itu kan strukturnya keras. Nah, jangankan pesawat, mobil aja yang nabrak beton itu pasti bakal hancur, bakal penyok gitu. Nah, akhirnya ini menjadi kajian juga oleh pihak bandara. 접어가지고 올라가다가 다른 이상이 생겨서 실제 랜딩 기어를 다시 내릴 수 없는 상태 또는 급박해서 내리지 못하는 상황이 됐지 않았나 이렇게 둘 중 하나로. Dan oleh karena itu, banyak yang menilai dengan adanya pembatas beton ini justru membuat kecelakaan pesawat semakin parah. Makanya saat ini ya sedang ditinjau kemungkinan faktor yang memperparah kecelakaan tersebut, geng. Terus geng, baru-baru ini itu sempat heboh banget ya. Heboh tentang penemuan sebuah bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, yaitu berupa robekan kertas yang berasal dari manual book pesawat yang memiliki 2000 halaman aslinya. Nah, ada beberapa lembar yang dirobek dari 2000 halaman tersebut. Dan robekan tersebut berisi instruksi mengenai seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh dengan power yang semakin menipis dan landing gear yang down. Ditemukan juga adanya robekan halaman yang berisikan prosedur pendaratan darurat di air. Nah, secara logik nih ya, dari 2000 halaman, kenapa bagian lembaran itu yang dirobek? Nah, berarti kan artinya si pilotnya itu sedang mencari cara atau berusaha untuk menyelamatkan pesawat tersebut dari kecelakaan yang fatal. Dan ini menunjukkan si pilot serta kopilotnya sudah berusaha semaksimal mungkin di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam dan mereka sudah tahu nyawa mereka sudah terancam. Terus geng, kemudian pesawat Jeju Air yang mengalami kecelakaan ini ternyata pernah mengalami sebuah insiden juga di bulan Februari tahun 2021 silam. Jadi ketika masa Covid di saat itu. Nah, jadi Korea Airports Corp itu mengkonfirmasi kalau pesawat yang sama yang terdaftar sebagai HL8088 dalam sistem informasi teknis pesawat itu memiliki riwayat insiden di mana bagian ekor pesawat tersebut terbentur di landasan pacu ketika lepas landas dari Bandara Internasional Gimpo, Seoul. Nah, atas insiden tersebut terjadi kerusakan struktural pada pesawat itu, geng. Dan Jeju Air dikenakan denda sebesar 2,2 miliar won dari Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi. Karena ternyata pesawat Jeju Air ini pernah mengalami insiden sebelumnya, kementerian menilai kalau Jeju Air ini memang sudah gagal untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan secara menyeluruh sebelum mereka melanjutkan operasi mereka.
Jadi artinya tuh kayak udah pernah rusak nih pesawat, tapi nggak dibenerin secara total, udah gitu langsung disewakan lagi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Nah, hal ini mengakibatkan banyaknya kritikan atas transparansi Jeju Air karena maskapai tersebut dianggap sudah mengklaim kalau pesawat mereka tidak pernah mengalami insiden sebelumnya, dan ini disampaikan oleh CEO Jeju Air yang bernama Kim E-bae. Padahal aslinya ini pesawat pernah kecelakaan. Setelah mendapatkan banyaknya kritikan, Jeju Air memberikan penjelasan kalau kecelakaan sebelumnya itu bisa dikatakan kecelakaan kecil dan kejadian itu dikategorikan sebagai sebuah peristiwa, bukan kecelakaan katanya. Dan berdasarkan hukum penerbangan, itu sudah benar menurut mereka, sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari riwayat kecelakaan pesawat. Tapi kan tetap aja geng, itu kan bahaya ya. Kalau yang namanya pernah trouble ya tetap aja trouble gitu. Harus transparan, harus dijelaskan kepada masyarakat gitu. Dan untuk mengusut kasus ini secara tuntas nih ya, polisi Korea Selatan melakukan penggerebekan di kantor Jeju Air dan operator Bandara Muan pada tanggal 2 Januari tahun 2025 kemarin. Kim E-bae juga dilarang untuk meninggalkan Korea Selatan selama penyelidikan ini berlangsung. Wah, gila ya, tegas banget ya negara orang ya. Beda ya sama negara, ya itulah. Kalau di negara yang orang kaya kayak gini mah dilindungi, senyum-senyum aja gitu. Jangankan untuk digerebek, disuruh keluar negeri malah. Keluar negeri dulu pak, biar aman, biar santuy, bawa keluarga sekalian. Nah kalau di Korea ya, negara orang enggak. Lu nggak boleh keluar, lu gue gerebek. Wah, keren banget ya pemerintah ya. Dan seperti biasa, kalau sudah terjadi kecelakaan pesawat, yang pasti bakal dicari banget adalah black box-nya atau kotak hitam pesawat yang akan menjadi bukti ya. Di sana semua tersimpan lah, semua kronologinya tersimpan dengan rapat. Dan biasanya mau sehancur apapun pesawat, black box ini nggak bakal hancur. Dan untuk saat ini, black box atau kotak hitam pesawat tersebut sudah ditemukan geng, dan penyidik sudah mengekstraksi data dari salah satu black box tersebut. Data dari perekam suara yang ada di kokpit itu akan diubah menjadi berkas audio. Sementara untuk black box yang kedua yang berisikan mengenai perekaman data penerbangan bakal dikirim ke Amerika untuk dianalisis. 주목이 됩니다. 네, 국토부는 어제 브리핑에서 사고조사위원회가 음성 기록 장치에서 추출한 자료를 음성 파일 형태로 전환하는 작업을 완료했다면서 Nah, para penyelidik berharap kalau data yang diekstrak dari black box ini bisa memberikan informasi mengenai detik-detik sebelum terjadinya kecelakaan, sebab masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai penyebab jatuhnya pesawat ini. Apakah karena tabrakan burung atau justru ada faktor lain? Nah, para ahli dari Korea Selatan akan dilibatkan di dalam proses analisis di Amerika. Kemudian pihak Korea Selatan juga sedang berdiskusi dengan National Transportation Safety Board atau NTSB. Itu merupakan perusahaan milik Amerika Serikat yang mana mereka membicarakan mengenai kapan akan menyerahkan black box tersebut. Nah, NTSB sendiri sudah mengirim perwakilan mereka ke lokasi kecelakaan tersebut untuk membantu penyelidikan penyebab dari jatuhnya pesawat. Mereka juga akan memeriksa pembatas beton yang berada di ujung landasan pacu yang dinilai memperparah dampak kecelakaan. Nah, jadi penanganannya sedang berlangsung, geng. Oke geng, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai respon dari Knets atau netizen Korea lah ya, Korean Nets gitu. Yang mana responnya ini agak lain. Bukannya mereka bersimpati terhadap para korban yang sudah tewas, termasuk dengan korban yang selamat, tapi justru mereka malah menghujat korban yang selamat. Bahkan sampai ada seruan agar mereka disuruh ngakhirin hidup aja sebagai ganti atas tewasnya para penumpang pesawat yang lain. Nah, kok bisa sampai kayak gitu? Nah, sekarang kita bahas nih. Dari kejadian kecelakaan ini, ada 2 di antara 6 awak pesawat yang selamat dari kejadian tersebut, yaitu yang bernama Lee dan juga Ko. Nah, sempat di awal gue ceritakan 2 orang ini. Setelah mendapatkan perawatan, mereka ini masih bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan ingatan atau sejenisnya lah. Jadi bisa dikatakan nih orang masih bisa melanjutkan hidupnya dengan normal. Nah, hanya saja salah satu dari 2 orang ini yang bernama Lee itu sempat merasa kebingungan dan bertanya, kenapa dia bisa berakhir di rumah sakit ketika sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Nah, jadi kayak
sedikit amnesia, tapi setelah itu Lee ini masih bisa mengingat sedikit apa yang dia lakukan sesaat sebelum pesawat kecelakaan. Jadi perlahan-lahan ingatannya bisa pulih kembali. Terus geng, menurut cerita dari Lee, dia mengingat kalau dia itu masih bisa mengenakan sabuk pengaman sebelum pesawat mendarat. Setelah itu dia udah nggak bisa mengingat apapun lagi karena ya pesawatnya sudah kecelakaan. Nah sementara yang satunya yang bernama Ko itu bercerita kalau dia melihat adanya asap yang keluar dari mesin pesawat dan tidak lama setelah itu pesawat kemudian meledak. Nah, kalau si Ko ini dengan jelas menjelaskan semuanya, kronologi hingga pesawat tersebut kecelakaan. Nah, karena ditakutkan kedua orang ini masih mengalami trauma, akhirnya pihak rumah sakit tidak menanyakan kejadian kecelakaan lebih lanjut dan lebih detail lagi. Takutnya nanti malah merusak mental mereka. Nah, di dalam kejadian ini kita bisa melihat ya, mungkin kita sebagai warga Indonesia nih yang melihat kejadian ini, kita merasa sedikit bersyukur ternyata masih ada yang selamat. Karena jarang banget di dalam kecelakaan pesawat itu ada yang selamat. Biasanya semua awak itu meninggal dunia. Nah, walaupun mereka berdua ini selamat dan mereka berdua adalah korban di dalam kecelakaan ini, yang mana seharusnya mereka sudah sepantasnya mendapatkan simpati. Karena kan ya kecelakaan tersebut bukan karena kemauan mereka. Dan ketika mereka selamat, itu artinya rezeki mereka masih diberikan umur panjang. Nah, tapi anehnya netizen Korea Selatan atau yang lebih sering disebut dengan Knets itu bukannya memberikan simpati, tapi justru menghujat mereka berdua. Nah, kok bisa nih geng? Nah, banyak Knets yang menganggap sebagai seseorang yang menjadi awak pesawat tersebut, seharusnya mereka berusaha untuk menyelamatkan para penumpang agar bisa selamat. Nah, ini pemikiran yang aneh sebenarnya ya. Dan mereka berdua ini adalah petugas sebenarnya, yaitu pramugari dan pramugaranya gitu. Di saat itu, posisi mereka ditemukan di bagian ekor pesawat. Dan banyak yang menilai kalau mereka berdua hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri saja tanpa memperdulikan keselamatan penumpang. Dan oleh karena itu, netizen Korea Selatan menyuarakan agar keduanya lebih baik ikut ngakhirin hidup aja sebagai bentuk kompensasi mereka atas tidak selamatnya para penumpang karena mereka yang menyelamatkan diri mereka terlebih dahulu. Nah, ini benar-benar pemikiran dari orang yang sedang emosi mungkin ya, atau orang-orang yang sedang kecewa karena keluarganya menjadi korban di dalam kasus ini. Mungkin sedikit kita wajarkan, tapi kayaknya tega banget gitu, jahat banget kesannya gitu. Ya sama seperti yang gue katakan sebelumnya, walaupun mereka berdua ini selamat, mereka berdua kan juga korban dari kejadian ini. Nggak kebayang jadi Lee dan juga Ko yang berada di situasi mengerikan tersebut. Dan mereka juga nggak tahu kan, dengan berada di belakang atau di buntut pesawat, mereka akan selamat di dalam kejadian ini. Toh ya kejadiannya begitu cepat, nggak ada yang bisa memprediksi apapun. Nah makanya ini cukup membingungkan gitu ya, apa yang diinginkan oleh netizen Korea Selatan sebenarnya. Terus geng, hujatan juga tidak berhenti ke Lee dan juga Ko aja, karena ada hujatan lain yang ditujukan kepada keluarga dari para korban yang tewas. Nah ini aneh banget, ternyata hal ini didasarkan pada temuan dari tim investigasi kejahatan cyber Badan Kepolisian Nasional Jeo Lanam-do pada tanggal 1 Januari tahun 2025 yang melacak seorang warganet Korea Selatan atau Knets yang merupakan user dari komunitas online di Korea Selatan yang dicurigai sudah menghina korban yang sedang berduka. Nah, di mana ada unggahan yang dinilai mengejek pihak keluarga dengan mengatakan keluarga korban akan senang ketika mereka mendapatkan uang kompensasi. Nah, jadi dalam hal ini tuh warga Korea Selatan tuh kayak nggak punya hati gitu. Masih sempat berpikir kayak, ya lu seneng kan dapat kompensasi uang ganti rugi, biarin aja anak lu modar, lu nanti dapat uang miliaran, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang nggak pernah kepikiran lah. Kalau gue perhatiin ya dari kalimat-kalimat kayak gitu tuh kayak user TikTok gitu, yang selalu bertolak belakang dengan norma-norma orang normal gitu. Pihak investigasi cyber sudah melakukan penghapusan dan pemblokiran dari 107 kasus terkait komentar jahat terhadap keluarga korban. Keluarga korban lagi berduka malah dituduh kayak gitu. Dan memang untuk kasus bully di Korea Selatan memang menjadi salah satu yang paling tinggi karena di negara yang satu ini tingkat kasus bullynya itu banyak banget. Dan makanya banyak yang menilai kalau Knets itu atau netizen Korea Selatan itu toksik dan bahkan dianggap lebih toksik daripada netizen kita di Indonesia. Nah karena mereka juga nggak bisa bersimpati dengan keluarga korban yang memang sedang berduka. Terus geng, dampak dari kejadian ini, saham dari perusahaan Boeing sampai turun drastis. Di awal perdagangan pekan di bursa New York, saham Boeing itu sempat turun tajam sebelum akhirnya sedikit membaik dan ditutup melemah sekitar 2%. Sementara saham Jeju Air di bursa Seoul itu anjlok sebesar 8,7% tanggal 30 Desember tahun 2024 yang menjadi rekor terendah sepanjang sejarah mereka. Dan pesawat-pesawat yang diproduksi oleh Boeing ini ya memang sudah pernah mengalami insiden-insiden kecelakaan dan banyak banget.
banget. Yang mana kontennya kan udah pernah gue bahas. Nah kalian bisa cek sendiri kontennya. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang sekarang skeptis dengan pesawat jenis Boeing ini dan memilih untuk tidak menggunakan jenis pesawat Boeing untuk perjalanan udara mereka. Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai insiden kecelakaan Jeju Air di Korea Selatan yang menggunakan pesawat Boeing. Dan sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut dan kita tunggu aja update selanjutnya geng dari kasus ini. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.